الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله المرسلين قيم السماوات والأرض. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين إمام المهتدين قائد المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا خذوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini di hari yang ke-24 Syawal kita semuanya masih diberi banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala, masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Wabil khusus nikmatul al-Islam, nikmatul al-iman, nikmatul sihah wal afiyah, dan juga nikmat yang lainnya perlu kita optimalkan kembali jemaah sekalian. Di ujung bulan Syawal kita optimalkan, kita gunakan untuk membangun amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita, dan juga istiqomahan kita dalam beribadah dan beramal saleh. Jemaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi malaikat Jibril dan ada 3 pesan. Al-Hadits Imam At-Tabrani, Al-Imam Al-Baihaqi, dan juga Al-Imam Abu Nu'aim, dan juga beberapa imam yang lainnya. Dari sahabat, ada sahabat Jabir, ada sahabat Ibnu Umar, ada sahabat Sahal ibn Sa'ad. Ya sekalian, qala Sahal ibn Sa'ad, jaa Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Faqala ya Muhammad syaraful mu'min qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Sekalian, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pesan 3 hal dan juga ada penjelasan kaitan dengan kemuliaan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Rasulullah itu luar biasa ibadahnya. Jelas dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam langkah-langkahnya. Tapi masih ada pesan khusus. Sebenarnya bukan hanya untuk Rasulullah. Ini adalah pelajaran untuk umatnya, untuk kita semuanya. Sama juga dalam surah Hud, ketika Allah memerintahkan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istiqomah. Faqala fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Nah, ini Rasulullah diperintahkan untuk istiqomah. Padahal ibadahnya yang luar biasa. Dalam sebuah riwayat, ibadahnya Rasulullah itu luar biasa sampai 2 kakinya bengkak, Bapak Ibu. Sebab apa? Panjangnya ibadahnya. Kalau kita mungkin pernah kaki kita bengkak, tapi sebabnya beda gitu. Tapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi masih diperintahkan oleh Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Nah, hadis tadi tiba-tiba malaikat Jibril datang. Jaa Jibril alaihi salam ila Nabi. Faqala ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ibnu Abdullah, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu semau kamu. Tapi ingat,
bahwa sesungguhnya engkau ya Muhammad maitun, akan jadi mayit. Silakan hidup pakai madhabnya apa, mau kafir mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala silakan, atau mengikuti al-iman pada Allah, nu'minu billahi dan semuanya yang ada. Tapi ingat, fa innaka maitun, sesungguhnya kamu akan menjadi mayit. Hidup ini hanya sementara, tidak lama. Banyak kesalahannya. Kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang kita nggak semangat. Ya sekalian, hidup ini sementara dan al-hayatud dunya adalah tidak abadi. Kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya Rasulullah ya Muhammad, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik untuk kamu daripada saat ini. Al-ula ad-dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Yang abadi di sana bukan saat ini. Kita hanya sementara. Kata Rasulullah, umatku ini usianya antara 60 sampai 70. Dan sedikit umat Islam ini yang melampaui 70. Jarang kan? Kalau kita di kampung-kampung kita sendiri, usia 70, 80 susah kita cari. Tapi juga banyak orang yang wafat usianya masih muda-muda. Yang wafat itu juga enggak harus menunggu sakit. Banyak juga yang sehat langsung diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wafat ketika di lapangan bola, di tempat Al-Ahzab tahun 5 Hijriah. Pada waktu sahabat-sahabat itu luar biasa semangatnya menggali parit itu untuk menghadang musuh-musuh kufar Quraisy pada saat itu. Mereka selalu senandung supaya apa? Semangat. Nahnu alladzi, kami adalah bay'u Muhammad, dan kami adalah orang-orang yang membaiat Rasulullah jihadi, dengan jihad perjuangan sepanjang usia masih ada, sepanjang hidupnya mereka. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Fa'akrim al-ansar wal muhajirah. Berikan kemuliaan orang-orang Ansar ada batu besar yang nggak bisa dipecah oleh para sahabat. Langsung mereka melapor pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada batu yang nggak bisa kami pecahkan. Langsung turun Pak Rasulullah. Pakai kampak itu. 3 kali pukulan. Bismillah, Allahu Akbar. Sepertiga batu itu pecah. Dan juga beliau berdoa, wallahi, kami melihat istana Syam. Syam itu saat ini Palestina. Ya, Syria, Palestina, Jordan itu Syam. Pada saat itu Rasul mengatakan pada sahabat-sahabatnya, kita melihat istana Syam yang merah itu kelihatan dari sini. Pukulan yang kedua, ya Allah, kita semua melihat
kondisi umat Islam pada saat itu berjuang luar biasa pada tahun ke-5 Hijriah. Tapi Rasul berdoanya begitu panjang. Makanya semangat itu para sahabat. Oh, kalau begitu kami umat Islam semakin luas nantinya. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang luar biasa kaitan kehidupan ini, bagaimana kita mengelola kehidupan kita. Apakah kita mengikuti apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kita terserah mengelola kehidupan yang fana ini? Kemudian yang kedua, fa'ahbib man ahbabta fa innaka mufariqu. Ya Muhammad, ya Rasulullah, cintailah orang yang kamu cintai. Silakan kamu mencintai siapa. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, nantinya kalian akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Makanya ulama-ulama kita mengatakan ini pesan bagaimana kita mencintai seseorang atau sesuatu yang abadi nantinya fid dunya wal akhirah. Ya, saya lihat dalam surat Al-Maidah ayat 55-56 Allah berfirman, wa innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya kekasih-kekasih kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai Allah, abadi, langgeng. Wa rasuluhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktinya kita mahabbatullah, mahabbatur Rasul adalah at-ta'ah. Adanya sebuah ketaatan kita. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Allah, pada Rasulullah, tapi jauh dari apa yang diinginkan Allah dan juga diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian, kalau kita selalu mencintai Allah, Rasulullah, dan juga orang-orang yang beriman, itu abadi. Kenapa? Nantinya di akhirat nantinya Bapak Ibu, semua yang kita cintai di dunia bahkan bisa menjadi musuh kita. Orang yang saling mencintai pada yaumal qiyamah bermusuhan satu sama yang lain, kecuali landasan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, kita mencintai orang yang beriman, ya, itu beda. Kita akan nantinya abadi, kita akan ketemu kembali pada waktu kita di akhirat kita. Ada misal perumpamaan orang-orang yang beriman. Matsalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim. Perumpamaan orang yang beriman dalam cinta mereka, kasih sayang mereka, itu kayak mathal jasad, kayak jasad tubuh kita yang sakit, semuanya merasakan itu. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Semuanya merasakan, nggak bisa tidur, merasakan nggak bisa humma, demam sebagainya. Ya, kayak saat ini saudara kita yang ada di Gaza, ya, itu satu jasad, Pak. Minimal doa kita. Mungkin saudara kita di tempat-tempat yang lain, ya, kita terikat dengan keimanan kita pada Allah, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, al-mu'min
lil mukmin, orang mukmin dengan mukmin yang lainnya, kalbunyan, kayak bangunan. Satu sama lain saling menguatkannya. Dijelaskan, maka di sini pesannya Jibril, bagaimana kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai orang yang beriman. Kenapa? Ini cinta yang abadi. Yang terakhir, pesan yang ketiga, kata Jibril, ya Muhammad, wa'amal ma syi'ta, lakukan amal-amal semau kamu. Fa'innaka majziyun bihi, kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang beriman, al-muslim, al-mu'min, orang muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan menggunakan waktu-waktu kita, semua nikmat yang ada kita gunakan untuk membangun amal-amal saleh kita, amal-amal unggulan kita. Nah, kita tahu dalam Al-Quran banyak sekali ayat syaratnya kita termasuk orang-orang yang ahli jannah ketika ada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dan juga ada amal saleh. Innal ladzina amanu banyak sekali. Wal asri innal insana fi khusr. Manusia yang enggak rugi di dunia wal akhirat ada orang-orang yang beriman. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jemaah dengan Allah Subhanahu, amal ini ada 4 bagian. Kita harus melihat amal pada diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita, akidah kita, akhlak kita. Kita lihat kembali. Kita dengan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita diingatkan, jangan sampai kita sendiri. Lihat keluarga kamu, istri kamu, suami kamu, anak-anak kamu. Kenapa? Kita ingin bersama-sama nantinya fid dunya wal akhirah. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, bersama-sama bapak-bapak kita, istri-istri kita atau suami-suami kita, wa dhurriyyah, anak cucu kita semua bersama-sama kembali fil akhirah. Itu yang kita inginkan. Amal kita dengan masyarakat kita. Bagaimana kita dengan masyarakat kita? Kita mengajak kebaikan-kebaikan. Yang keempat, amal kita yang ada di pundak kita, mungkin ada amanah untuk negara. Nah, ini amal-amal itu. Fa'amal ma syi'ta. Lakukan amal. Tapi ingat, kamu akan dibalas. Kita dengan Allah, kita dengan keluarga kita dengan masyarakat kita, dan juga kita dengan negara kita. Ketika ada amanah-amanah di pundak kita, entah kita kita nggak tahu apakah kita akan ketemu kembali Ramadan yang akan datang, ya kan, tahun 1447. Kita optimalkan kembali waktu-waktu kita. Bagaimana kita kuatkan ibadah kita, akidah kita. Apalagi pesannya Jibril juga kaitan dengan qiyamul lail. Syaraful mu'minin, kemuliaan orang sunnah witir kita, sunnah tahajud kita. Jangan sampai Ramadan luar biasa, Syawal kemudian hilang semuanya. Ya, kita harus istiqomah di situ, sangat penting sampai kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.